Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaahnya lintas negara ini, ya, luar biasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada kekasih kita, tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita dapat menjadikan beliau sebagai panutan di dalam kehidupan kita, sehingga nanti masa kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi layak menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat akan diberikan ketika kita semasa hidup ini, minimal saja kita bisa atau rajin berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tidak cukup hanya lisan, ya, yang senantiasa menyebut-nyebut beliau, ya. Jadi di antara bentuk cinta itu adalah minimal yadhkuruh, selalu mengingatnya, atau kemudian selalu menyebut-nyebutnya. Lebih daripada itu, semoga kita juga bisa meneladani setiap, ya, keteladanan yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya adalah di dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang kita akan jalani atau yang kini tengah kita jalani. Jadi tidak ada keteladanan yang paripurna kecuali keteladanan dari Rasulullah SAW. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi keteladanan yang dimiliki oleh Rasulullah bukan cuma ketika kita salat, ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Bukan cuma ketika salat, tapi juga di dalam semua aspek kehidupan kita. Bahkan keteladanan Nabi itu sangat paripurna, sehingga dalam urusan-urusan yang sifatnya, ya, keduniaan pun, ya, mengelola negara, ya, mengelola bangsa dan lain sebagainya, tidak ada contoh yang terbaik kecuali Rasulullah SAW. Itu, ya. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan materi yang tadi kita sampaikan atau kita bahas bersama semalam. Saya coba review teman-teman, ya. Jadi kita sekarang ini pada materi kedua, kriteria pasangan ideal menurut Islam dan adab ta'aruf, ya. Karena kita tidak bisa membahas, ya, kompleksitas pembahasan ini dalam satu waktu, makanya kita bagi dua term, dua waktu, ya. Nah, besok atau pertemuan selanjutnya, ya, kita membahas adab meminang, ya, nanti, ya, bagaimana adab meminang itu atau cara meminang di dalam Islam. Nanti menyambung juga rukun dan sunnah nikah, ya.
Jadi memang pembahasan di awal yang pertama, yang kedua sampai hari ini, sampai malam dan pagi ini masih dalam pembahasan pranikah gitu ya. Nanti kalau sudah meminang, sebenarnya itu sudah mulai ada keseriusan di dalam melakukan pernikahan. Makanya nanti itu masuknya sudah proses menikah, gitu ya. Seperti orang kalau sudah mulai serius mau beli sesuatu, maka dia biasanya melakukan panjer gitu ya, atau DP, ya itu berarti sudah ada keseriusan. Ya. Nah, meminang itu orang sudah mulai serius, bukan mau main-main gitu ya. Bukan persepsi meminang seperti di luar agama kita misalkan. Ya. Tidak sampai seperti itu. Karena nanti ada beberapa konsekuensi ketika orang sudah dipinang seperti apa dan seterusnya. Ya, oleh sebab itu pembahasan ini enggak kita bahas pagi ini, kita akan bahas nanti pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Baik teman-teman sekalian, sambil meminum teh tarik dan makan kue ya. Apa Pedi namanya? Biskuit apa Pedi? Ya, ini biskuit yang kadang kalau hari lebaran suka menipu ya. Kalengnya kongwan, dalamnya ranginang ya. Jadi semoga ini bukan kongwan atau biskuit rasa ranginang, bukan ya. Tapi memang ini benar-benar biskuit ya. Coba dimakanlah. Coba ya, silakan, enggak apa-apa ya. Jangan lihatin. Ya. Makasih. Kalau setiap kajian banyak orang baru, senang kita. Yang barusan baru ya, alhamdulillah, semoga betah. Ya, betah, lama, kerasan, apalagi bisa ngajak yang lain. Ya, semoga jadi amal soleh buat semuanya. Teman-teman sekalian, ada satu peribahasa yang ngawur ya. Ini peribahasa ngawur ya. Tak kenal maka ta'aruf, itu ngawur itu. Sangat ngawur pokoknya ya. Tidak ada peribahasa yang begitu kan. Coba cari, Pak Tarti coba cari di WA apa di Google. Tak kenal maka ta'aruf, enggak ada itu ditemuin. Ya. Enggak ada Pedi ya. Ngaco itu. Bukunya dari buku mana enggak tahu kita. Ya. Tak kenal maka ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf itu bahasa Arab teman-teman ya. Berasal dari kata, kalau kembali kepada ya asalnya ya 3 huruf dari kata arofa. Cuman dia ditambah ta di depannya dan tambahan alif. Tambahannya alif, maka ta'arofa ya ta'arofu ta'arufan. Asalnya arofa itu apa? Arofa itu tahu ya. Arofa artinya tahu, bukan temannya tempe, bukan ya, itu beda ya. Apalagi temannya toge ya Mas Galih ya, itu beda Mas Galih. Menu kesukaannya Mas Galih. Tempe dan tahu ditambah toge, jadi 3T ya. Ya, apalagi kalau ada 4T-nya tuh udah
ribat, sebuah ikatan, ya, ribatul ukhuwah. Maka ada lagunya itu, ribatul ukhuwati yajma'una, itu ada nasyidnya itu. Dulu saya pernah konser di Libya. Jadi bisa menjadi sebuah ikatan yang kuat yang kita sebut dengan persaudaraan itu kan prosesnya juga panjang. Salah satunya atau tahap awalnya itu disebut dengan ta'aruf, minimal mengenal. Masa kita mau menikahi orang yang hidup nanti sama kita tidak 1-2 hari, tidak seminggu. Makanya kita bilang ibadah paling panjang ini, sholat cuma berapa menit. Ada yang sholatnya sampai 20 jam, berdirinya lama, ngapain coba? Ya nggak nyunah juga sholat sampai seperti itu, Mas Abdul. Ngapain coba? Ya sholat yang lain zuhuran udah pada selesai, assalamualaikum, kamu masih tahiyat aja, betulnya tidur. Ya, jadi nggak ada ibadah yang sepanjang ibadah pernikahan ini. Sehingga ya jangan-jangan yang jadi teman kita hari ini teman tapi itu gitu ya. Teman tapi mesra katanya gitu ya. Bahaya ini Mas Ketua ini. Ternyata dia nggak jadi sama kita. Kita nggak pernah tahu ini jodoh ini suatu hal yang ya Allah yang tahu. Ya ya a'lam al-ghaib minallah. Jadi sesuatu yang sangat ghaib gitu. Allah yang tahu. Ya. Yang kita kejar ternyata nggak jadi sama kita. Ya. Beliau pacar saya sekarang gitu ya. Ya. Itu sebelum sama saya pernah proses juga dia. Ya, sudah ta'arupan gitu katanya. Bahkan sampai udah menentukan hari, nggak jadi. Ya, ternyata jadinya sama saya. Siapa tahu kan bisa jadi sama saya. Saya sebelum dengan beliau banyak sekali yang meminta saya tuh jadi bohong banget. Ya, banyak sekali itu yang mengajukan gitu ya, ingin menjadi pendamping hidup saya. Tapi ternyata yang jadi kan juga beliau. Jadi teman-teman sekali lagi, ini satu hal yang sifatnya, jadi agama lahir dengan konsep ini karena agama juga apa? Merasa bahwa sisi-sisi yang sifatnya manusiawi itu harus dikedepankan gitu. Makanya nanti ada proses melihatnya misalkan, ya, nggak cuman mau mengetahui dari orang lain yang sifatnya fisiknya kita belum lihat, sampai yang sifatnya fisikly pun itu dilakukan dan itu dianjurkan dalam agama. Ya, katanya jangan milih calon ya anggota dewan seperti memilih kucing dalam sekarang bukan pakai karung sih, bagi yang lain. Ya, jadi teman-teman sekalian ini yang harus dipahami, agama hadir dengan konsep ini ya untuk memberikan satu hal yang sifatnya manusiawi. Ya, nanti ketika kita menikah itu memang sekali lagi karena waktunya begitu panjang, ini ibadah yang sangat panjang dan saya ingin mengatakan ini adalah ibadah. Pernikahan itu ibadah, bukan main-main. Ya. Kalau dia ibadah berarti kita harus karena Allah. Saya bukan berarti nggak mau mengatakan cinta itu penting dalam sebuah pernikahan, sangat penting, sangat penting. Makanya nanti ada kalimat mawaddah, ada kalimat rahmah, ada cinta yang tumbuh dan seterusnya. Tapi nikah bukan persoalan cinta semata gitu. Tapi persoalan bagaimana kita menghadirkan Allah di dalam pernikahan ini. Makanya ini ibadah. Betapa banyak orang yang berawal dari cinta akhirnya putus juga. Bahkan proses mengenalnya yang kita bilang
di masyarakat kita dengan istilah pacaran itu panjang sekali, lama sekali, 10 tahun. Mulai dari TK kali ya, jangan-jangan dia udah mulai pacaran dia. TK aja 2 tahun itu, TKA, TKB, terus dia misalkan, ya, akhirnya juga nggak jadi misalkan. Ya, jadi bukan karena cinta sekali lagi, tapi hadirkan Allah dalam proses ibadah panjang ini. Insya Allah itu yang akan melanggengkan. Karena nanti kalau misalkan kita memahami ini karena Allah, bukan karena pasangan kita, saya tuh sering bilang, kamu jangan terlalu membuat kamu tuh apa istilahnya bucin ya. Saya pernah bilang begitu sama istri saya, kamu jangan terlalu bucin sama saya, biasa aja. Ya, satu hari kamu nanti saya meninggal bagaimana? Satu hari ya ternyata ada konflik bagaimana? Jangan benci berlebihan dan jangan suka berlebihan. Proporsional saja. Hatta sampai pasangan kita sendiri. Sampai kepada anak juga begitu saya. Ini biasa saja. Apapun yang saya lakukan hari ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada mereka. Karena itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya kullu ya ra'in, ya setiap orang itu adalah tanggung jawab kita. Mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin itu dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Itu saja udah. Karena kita punya rasa tanggung jawab itu, maka kita harus benar-benar itu. Ketika menjadi seorang ayah, ayah terbaik, menjadi suami, suami terbaik. Dan lagi-lagi ini karena Allah, kita tahu bahwa nikah itu panjang dan karenanya pahalanya luar biasa teman-teman. Coba jenengan cari nafkah, ya, keluar dari rumah untuk tujuan mencari nafkah, maka itu jihad fisabilillah. Apa enggak luar biasa itu? Pahala yang akan diberikan seperti jihad fisabilillah. Setiap keringat yang mengucur darah, yang mungkin kemudian luka terjadi karena kerja mencari nafkah, itu semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penimbang berat kita. Maka jangan dikira bahwa menjadi suami itu suami saja, hanya sebuah label atau simbol, bukan. Tapi itu adalah jabatan yang luar biasa teman-teman. Melebihi kadang-kadang kerja kita sebagai direktur sekalipun. Yang walaupun kita punya pegawai yang begitu banyak, sedangkan di rumah cuma punya dua pegawai saja, katakan seperti itu. Tapi ternyata itu luar biasa. Jadi jangan main-main ini. Ya. Mau nikah tuh jangan main-main, betul-betul pelajari, betul-betul pahami. Sampai siapa yang mau kita nikahi betul-betul kita juga mengerti gitu ya. Ya, walaupun tadi saya sampaikan juga bahwa kita nggak bisa mengenalnya atau berharap ideal. Ya, seperti halnya kita beli baju misalkan, oh bagus udah ya. Ya, seperti itu nggak bisa. Ya, karena kita hadir dengan kekurangan kita masing-masing. Makanya kita menikah biar saling menguatkan, melengkapi dan seterusnya. Ya, sampai kapanpun kalau mau mencari yang ideal dengan 4 tipe yang kita sebutkan tadi malam, saya kira hampir sulit kita mencari seperti itu. Antara Khadijah dengan Aisyah saja, keduanya sama-sama memiliki kekurangan. Ada sisi Khadijah yang tidak dimiliki Aisyah. Ya, ada sisi Aisyah yang tidak dimiliki Khadijah. Rasul sering bilang Khadijah berkali-kali sampai Aisyah marah misalkan. Berarti kan Khadijah punya sisi plus yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Tapi tetap keduanya punya kekurangan masing-masing. Maka pernikahan saling mengisi satu sama lain. Ibaratnya ya, baju itu yang satu kemejanya, yang satu jasnya, itu kira-kira. Ya, yang satu pakai kemeja. Nah, kurang keren nih, tambah jas biar semakin keren. Nah itu. Makanya Al-Quran menyebutkan ya bahwa pasanganmu adalah pakaian bagimu, libasul lakum wa antum libasul lahunna. Begitu juga laki-laki adalah pakaian untuk perempuan. Gitu ya teman-teman ya. Ini harus benar-benar ya. Makanya jangan kalau yang belum punya calon,
sekarang misalkan masih fokus untuk memperbaiki diri dulu, perbaiki diri aja. Enggak usah mikirin. Ya, misalkan mohon maaf, kita melarang orang untuk mencintai atau tumbuh rasa cinta, itu pun keliru terhadap anak misalkan. Yang ada kita mengarahkan biar tidak salah dia. Karena nanti kalau itu kita, jangan kamu, gak boleh pacaran. Nanti kalau anaknya malah kecewa dengan sikap-sikap kita, sehingga dia takut dengan seorang perempuan, sampai kapanpun gak akan menikah dia bisa-bisa. Kita dampingi sama-sama itu, suami sama istri atau ibu sama ayah mendampingi anaknya itu, yang mungkin masa balik harus melampaui proses itu. Suka sama orang itu gorizah insaniyah, itu sesuatu yang sifatnya natural. Orang suka itu natural. Yang tiba-tiba lagi jalan ada perempuan lewat cantik banget, cantik banget ya, manusiawi itu, manusiawi berarti normal dengan. Tapi kalau ngelihat perempuan cakep, enggak, sampai nggak bisa bedain dia. Ini jangan-jangan error matanya ini. Ya, jangan matanya ada masalah ini. Ya. Itu manusiawi teman-teman. Maka timbul syahwat misalkan setelah itu yang kemudian dilarang dalam agama. Makanya kata Rasulullah kepada Ali itu disampaikan, hati-hati dengan pandanganmu wahai Ali. Ya, cukup yang pertama saja, jangan yang kedua dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, ya. Itu ya sebagai muqaddimah yang ingin saya sampaikan. Nanti kita proses adab-adab saya bacakan satu persatu, saya jelaskan. Tapi minimal ini harus dipahami sebagai sebuah bingkai, satu hal yang tidak boleh cerai-berai ya, artinya sebagai sebuah puzzle ya, puzzle gitu ya. Nanti kita rangkum dia satu, baru keutuhan keluarga sakinah itu bisa kita peroleh. Makanya nggak bisa kita bicara keluarga sakinah hanya saat menikahnya saja. Harus dari awal. Ini satu kita rangkai, baru kemudian bisa tercapai yang diharapkan. Nah, buat teman-teman yang belum menikah, ini enak satu dipaham. Kalau yang sudah menikah ini mereview hal-hal yang mungkin pernah dilakukan prosesnya, ya, atau mengulang saja. Nah, teknisnya, ya. Tidak ada cara khusus di dalam masalah ta'aruf atau proses mengenal. Itu enggak ada cara khusus. Ya. Nanti ada beberapa tahap yang bisa dilakukan. Ya. Itu hal-hal yang tadi saya bilang, satu proses yang sifatnya natural. Karena sekali lagi, ya, karena kita mau mencari pendamping hidup yang suka, tidak suka, berat, ringan. Ya, ibaratnya kan begitu. Ya, konflik, macam-macam lah. Pokoknya nano-nano lah udah nikah itu. Mas Budi, kalau udah nikah itu nano-nano, berantem, mesra lagi, berantem lagi, itu nano-nano lah. Jangan dikira nikah itu adem ayam aja, mustahil. Ya, temennya Arto mustahil itu. Enggak mungkin teman-teman. Berharap itu, berantem itu biasa itu. Saya aja di sini pernah berantem kok, biasa itu. Ya, diam-diaman, ya, itu biasa itu. Ya, tapi bagaimana kemudian justru itu menjadi bumbu-bumbu di dalam pernikahan kita. Berteman juga begitu, ada kalanya. Bahkan kita mau tahu teman kita salah satunya apa? Mungkin dengan konflik dulu, baru kita tahu, oh gini orangnya. Jangan adem-adem terus. Gitu. Ya. Gitu Mas Abdul. Paham gak? Paham ya? Salah ya? Udah ada calonnya belum? Oh iya, mantan tanya ya. Aduh. Saya di rumah ada tuh. Di rumah nenek mau. Masih muda kok. Ya, jadi nggak ada itu ya cara khusus dalam proses ta'aruf. Intinya adalah bagaimana seseorang itu bisa menggali atau mengenali calon pasangannya tanpa melanggar syariat. Itu ya, itu harus digarisbawahi. Ya,
Itu adalah proses di mana orang mau menggali, mengenali pasangannya atau calon pasangannya. Ya, jangan sampai telat, makanya langsung dinikahin baru mengenal hal-hal yang sifatnya prinsip awal kita menjadi pasangan dia. Itu jangan sampai begitu tuh. Mana yang ditaruhnya pra pernikahan, kita taruh di pernikahan, itu keliru itu. Kalau bisa ketika kita belum menikah sama dia, kita pahami dulu itu. Ya, dari suku saja kita bisa kenal, oh orang suku ini begini, orang suku ini begini. Makanya harus waras. Ketika mau menikah itu harus waras. Jangan cinta menyelimuti hal, wah nggak logis lagi kita akhirnya. Pokoknya dia yang terbaik buat saya. So tahu kamu, ya cuman Allah yang tahu yang terbaik buat kita itu. Ya, kita hanya bisa ikhtiar saja. Tapi semua karena Allah, dan Allah yang paling paham. Pokoknya harus waras kita. Ya. Jangan nggak logis, akhirnya udah tuh langsung saja. Nah ini batasannya, menggali, mengenali ya, calon pasangan kita, yang penting nggak melanggar syariat. Apa salah satu yang melanggar syariat? Disebutkan dalam hadis. Saya bacakan artinya saja ya. Jangan kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram, karena setan adalah yang ketiganya. Ya. Dijelaskan hadisnya kan. Ya. Jadi susah memang membangun status yang tidak halal itu. Walaupun tidak langsung berduaan berjalan, tapi kita membangun status itu dengan orang yang bukan mahram dengan kita. Padahal tadi belum tentu dia itu yang terbaik buat kita. Cuman Allah yang tahu. Belum tentu juga itu pasangan sehidup semati kita nantinya. Cuman Allah yang tahu. Jadi buat apa kita menjalin hubungan yang nggak jelas itu? Ya. Kalau memang sudah terlanjur, segerakan. Jangan lambat-lambat itu. Daripada terus berdosa itu. Ya. Ya, tadi kemarin kita bicara itu di awal itu. Apapun yang menjadi proses, ya, ini kan nikah, ini bukan nikah. Kalau yang bukan nikah namanya apa? Kita kan udah bilang kemarin, zina. Karena hanya nikah yang halal itu. Dan apapun yang menjadi proses pernikahan, nyoleknya, ngeliatinnya, ya Mas Budi, kalau udah nikah tuh kita nyolek pasangan kita halal. Jangankan nyolek, lebih pun boleh. Misalkan kita colek, Mas kok colek doang gitu kan, lebih dong Mas gitu. Colek-colek enakan gitu Pak. Ya. Apapun yang diprosesnya itu boleh halal udah, karena kita sudah akad itu. Jenengan udah beli barang, kemudian jenengan mau apain barang, terserah jenengan. Habis dibeli nggak dimakan dikasih orang, terserah jenengan. Orang itu sudah hak milik jenengan kok. Gitu. Jadi dia udah istri kita ya sudah. Mau diliatin, yang penting jangan dipukul, itu yang nggak boleh misalkan. Ya. Kita menghardik dia, menyakiti dia, itu baru nggak boleh. Maka apapun yang diprosesnya itu diperbolehkan semuanya. Begitu juga zina. Apapun yang diprosesnya dihindari teman-teman. Ya, jangan kita mendahului Allah lah. Allah yang paling paham siapa pasangan kita. Saya cerita agak-agak bercanda tadi itu sebenarnya ada serius-seriusnya itu. Nanti ketika kita mau menikah itu, saya kejadian. Udah kita lagi proses sama yang ini, itu muncul yang lain. Oh betul-betul aja Mas Budi, emang payuh. Itu saya ngerasain. Wah ini ada lagi. Malah kalau kata kita, wah ini lebih bagus nih. Ya, saya tuh nggak nyari sendiri teman-teman. Karena saya tahu bahwa diri saya pun terbatas, banyak kekurangan. Ya, salah satunya saya ditawarin sama teman saya, teman akrab saya. Ya, teman akrab dari semenjak mondok, kemudian sekolah kuliah sempat sama beliau dan cukup dekat gitu ya. Dia yang mengenali waktu saya masih studi 2 tahun, dia mengenali
calon. Ya, tapi saya bilang saya belum selesai, masih lama, nanti aja lah. Kalau nanti udah mendekati saya mau selesai, baru kamu kenalin lagi ke saya calon yang lain. Ternyata calon yang pertama primadona di kampus. Ya, bedanya tipis dengan primadono. Ya, jadi wah, luar biasa, banyak yang mau lah katakan seperti itu. Tapi karena bukan jodoh. Nah, setelah sudah menikah baru dikasih tahu tuh orangnya. Oh, itu ya udah. Ya, mungkin itulah orang banyak, laki-laki banyak yang melihat dari sisi parasnya. Walaupun saya juga sama sih. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Ya. Segala hal yang berkaitan dengan prosesnya kalau dia sudah dilarang, maka kita harus hindari. Makanya agama dalam hal ini hadis Rasulullah SAW menyebutkan jangan berdua-duaan. Ya, karena yang ketiga itu syaitan. Kalau jenengan sama istri jenengan walaupun video callan itu halal. Mau video callan di kamar mandi juga halal kok. Terserah itu mah orang sama istrinya kok. Bebas. Gitu. Bahasa kasarnya begitu, bebas kita. Orang istri kita kok. Makanya kalau mau bebas tapi sopan, nikahin cepat-cepat ya. Jangan sampai ditunda-tunda. Nah, yang selanjutnya perlu saya sampaikan, ada istilah namanya nazar. Di dalam bahasa Indonesia artinya melihat calon pasangan. Nah, ini juga proses dari ta'aruf. Ya. Boleh bahkan dianjurkan. Rasulullah SAW pernah memerintahkan seseorang yang ingin menikah seorang wanita Ansor. Nabi bertanya, sudahkah engkau melihatnya? Kemudian menjawab, belum. Ya, Nabi kemudian bersabda, lihatlah wanita itu agar lebih mendekatkan hubungan ya, atau melanggengkan hubunganmu ya, dengan pasangan kamu itu, agar cintamu semakin langgeng. Ya, jadi lihat, itu boleh. Tapi nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan juga, batasannya apa. Ya, dia melihat an-nazrah ilal mar'ah ya. Melihat kepada perempuan yang mau kita nikah itu sangat-sangat dianjurkan. Bahkan bisa jadi wajib kalau memang itu diperlukan. Ya, jangan sampai tidak. Saya cerita saya aja, nggak usah cerita yang lain ya. Kalau cerita Mas Budi kan saya nggak tahu prosesnya. Saya itu dulu proses memulai perkenalan itu adalah saat saya masih studi, jarak 2 negara lah, satu di Afrika bagian mana tuh, ya Libya itu bagian mana itu, Afrika Barat ya, dia dekat dengan Mesir dia, Mesir Libya. Itu udah mau selesai lah, sekitar 2 bulan lah. Saya mulai kalau nggak salah bulan, ya sekitar 2 bulan, September saya mulai perkenalan itu. Dikasih tahu sama teman saya, baru kemudian berkomunikasi. Saat itu masih zaman Messenger. Kalau sekarang udah jarang orang pakai Messenger kan, pakainya WA. Belum ada Android gitu. HP juga masih HP buat nimpa anjing itu tuh. Ya. Gede HP-nya Mas Nokia zamannya. Ya masih begitu. Nah, kemudian dalam proses itu baru tuh saya WA, saya messengeran, tanya ini, tanya itu. Ya. Saya minta coba dong kalau kita mungkin liatin camnya, oh orangnya begini, udah selesai. Nggak lama gitu. Enggak. Coba liatin dong. Waktu itu nggak ada kita. Belum ada, dia ngasih foto ke saya, kasih foto, oh ini orangnya. Nah selesai pulang ke Indonesia, baru saya nazar, kira-kira begitu. Nazar melihat calon saya itu, saya langsung main ke rumahnya, Assalamualaikum, wah pede banget, masih nganggur, nggak punya kerjaan, boro-boro kerja. Orang baru selesai,
datang bulan 11 tanggal 25 itu datangnya tanggal 25 Desember udah nikah. Jadi setelah proses nazar dan saya yakin bahwa pasangan saya, udah itu cepet aja, nggak lama langsung bawa keluarga, ya khitbah itu meminang, ya langsung habis itu menentukan tanggal dan seterusnya dan menikah. Ya, sangat cepat sekali. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya ini ya melihat calon pasangan itu adalah termasuk cara yang sangat dianjurkan. Ya. Nah, kemudian yang harus digarisbawahi juga, melihat ini juga atau nazar ini adalah bukan cuma haknya laki-laki, hak perempuan juga. Ya. Pernah Umar bin Khattab berkata, janganlah kalian nikahi anak perempuan kalian dengan lelaki yang mohon maaf jelek. Ya. Sebab wanita itu juga menyukai lelaki yang tampan sebagaimana lelaki menyukai yang cantik. Jadi memang ini physically teman-teman. Nazar ini physically, melihat pasangan ini physically. Sifatnya fisik banget gitu. Ya, jenengan mau kerja aja survei dulu, emang langsung oke? Enggak kan? Mas Abdul, besok kamu kerja, oke? Enggak lah. Survei dulu, lihat dulu apa akadnya seperti apa, kan begitu kan? Baca dulu akadnya, oh haknya ini, kewajibannya ini, dapatnya nanti ini, fasilitasnya begini-begini. Bahkan mungkin jenengan lihat dulu kamarnya, kalau perlu seperti itu. Ketika ada fasilitas asrama, lihat pabriknya, gimana? Udah oke? Baru kemudian Mas Budi sains, ya kan? Itu prosesnya memang begitu. Sabar dengan proses itu. Ya, pokoknya sekali lagi jangan instan ini, pelan-pelan aja. Ojo susu. Ya. Ya Mas, ojo susu. Ya. Itu jadi kebutuhan ini bukan cuma kebutuhan laki-laki, perempuan juga punya kebutuhan untuk melihat pasangannya. Walaupun perempuan itu umumnya malu dibanding laki-laki, tapi zaman ini banyak perempuan lebih agresif dibanding laki-laki. Banyak, benar nggak? Banyak sekarang. Ya, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja selama tidak melanggar syariat. Ya, dia mau kenalan dulu sama kita. Ya. Khadijah kan juga ngeduluin kan dibanding Rasulullah yang mendahulukan. Walaupun Khadijah menggunakan ajudannya datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan pesan. Ya. Bahwa dia naksir sama Rasulullah. Boleh, itu kan agresivitas si perempuan duluan, berarti kan walaupun melalui perantara, selama nggak melanggar syariat. Gitu. Kamu udah berhubungan ya sama saya lama sekali. Nah biasanya perempuan tuh yang minta kejelasan status. Kamu jangan gantung atau aku terus dong. Ya seperti lagunya Melly Goeslaw. Jangan, gimana lagunya? Oh nggak tahu. Gimana? Itu bukan Melly Goeslaw, Mas. Meli apa itu? Ya, itu ya. Jadi itu manusiawi teman-teman. Ya, makanya hal-hal yang sifatnya manusiawi dan sifatnya sangat katakan materialistis lah. Kita ini kan makhluk materi teman-teman, nampak kelihatan. Maka wajar orang tuh melihat sisi yang nampak. Orang mau lihat kesolehan seseorang, orang mau lihat orang itu bagaimana sama kita. Kan kita melihat dari sisi yang nampak, materialistis dalam bahasa yang lain. Ya, uang tuh materi. Ini semua materi ini, nampak. Maka ketika kita mau menentukan lanjut atau enggak, kita melihat dulu pasangan kita. Ya. Tadi malam saja tunkahul mar'atu li arba, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama disebut apa? 5 liha. Hartanya itu materi. Boleh gitu. Baru nanti agama bilang fadfar bidzatiddin. Dahulukan ya agamanya karena itu yang membuat kalian lebih bahagia, lebih tenang dan seterusnya.
Ya, itu ya. Jadi ternyata Umar pun menyitir hal ini atau menyampaikan hal ini bahwa perempuan itu ya juga punya rasa yang sama terhadap laki-laki seperti halnya laki-laki kepada perempuan. Ya kan kita suka lihat tuh. Ya, ada perempuan yang kalau lihat laki-laki yang maco, gitu kan, gitu, histeris gitu kan, gitu kan, pas laki-lakinya nggak maco, gitu, Rudi, ya itu kan kalau kita lihat itu satu hal yang biasa, ya. Jadi melihat ini adalah sesuatu yang sangat fisik, ya. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat sisi-sisi yang lain? Ya, tadi bahasanya nazar itu kan berarti kan memang melihat dengan mata. Nah, kalau kita mau mengetahui sisi-sisi yang lain yang dimiliki oleh calon pasangan kita itu bagaimana? Yang itu tidak fisik sifatnya, akhlaknya, kesolehannya atau kesolehannya gitu ya, dan seterusnya. Itu bagaimana? Cari dari orang yang sangat dipercaya. Itu ya. Ustadznya, ya, kiainya, misalkan kalau dia santri, tanyalah. Masa ketika kiainya ngomong atau ustadznya ngomong kamu nggak percaya sama kiainya, jangan-jangan bohong nih kiai, waduh nggak sopan kamu ngomong kayak begitu. Itu kan orang-orang yang bisa dipercaya memberikan info tentang si perempuan ini. Ya, makanya di antara hal yang saya secara pribadi juga menghindari, saya secara pribadi dengan segala kekurangan yang saya miliki, saya menghindari mencari calon pasangan karena saya sendiri gitu. Saya menghindari itu karena saya merasa bahwa saya khawatir nanti nafsu yang ada di dalamnya. Makanya saya minta dicarikan oleh teman saya misalkan, atau teman saya nawarin duluan, ternyata saya juga lagi memang udah mikirin ke arah itu, ya lanjut saja gitu. Itu ya. Ya, saya tahu dari, jadi ceritanya begini nih, ini saya bocorin aja, tapi jangan dikasih tahu yang lain ya. Padahal udah banyak yang tahu. Jadi teman saya yang cowok, istrinya itu teman istri saya gitu. Jadi kan ini cukup trust, cukup bisa dipercaya. Ya, bahkan sangat, kemarin kita sempat reunian itu, pas lagi pulang saya ketemu sama teman saya itu, dia sudah sukses menjadi seorang saudagar kambing, ya, luar biasa. Banyak sekali kambingnya, luas dia, kambing sama ikan lele, wah luar biasa. Memang dari dulu ya dia talentanya itu sudah kelihatan di bisnis. Ya, bahkan pernah luar biasa bisnisnya di bidang printing. Jaya-jayanya zaman printing dia juga modal 10 juta sampai miliaran keuntungannya, luar biasa. Dan itu dia punya tim, ya. Sekarang dari beberapa orang tim bisnis dia sisa hanya 2 orang. Dia dengan temannya sama-sama anak IAIN. Zaman dulu kami masih IAIN Jakarta. Ya, sekarang udah UIN Syarif Hidayatullah. Ya. Jadi saya itu ya menghindari mengenali calon pasangan saya dengan, atau saya memilih sendiri, ya tadi saya merasa banyak kekurangan lah. Dicarikan yang terbaik menurut teman saya itu kepada saya itu. Oh, ini cerita istri saya, dulu tuh kamu dikasih tahu sama dia itu, teman kamu itu, oh kamu hafal Quran. Bohong. Buru-buru hafal Quran, hafal juz berapa? Juz 31 gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ya. Berarti kebaikan-kebaikan yang dulu pernah kita jalin dengan teman saya itu menjadi info buat calon istri saya saat itu. Ya, artinya itulah ya, orang yang terpercaya bisa memberikan informasi yang sangat akurat ya terhadap ini. Pernah satu ketika ya Imam Imam Malik itu memberikan resep yang berbeda. Ya, ketika kita mau mengenali dia bisa juga dengan melihat dari jarak jauh bagaimana keseharian dia. Itu bisa juga. Seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Terakhir ya. Ini batasan melihat. Ya, batasan melihat. Batasan nazar ya.
melihat calon pasangan kita. Menurut jumhur ulama, kesepakatan para ulama itu adalah wajah. Jadi yang boleh terlihat dari perempuan saja. Perempuan kan semuanya aurat kecuali dua yang disepakati ya. Yang disepakati cuma dua yang dia boleh tidak terlihat, boleh terlihat, maaf. Jadi semuanya aurat kecuali dua. Satu adalah wajahnya, yang kedua telapak tangannya. Jadi nazar itu ketika kita melihat pasangan kita, itu yang boleh dilihat itu saja. Ini ada juga pendapat ya di kalangan ulama ya, namanya kalangan Zahiriyah yang menyebutkan boleh melihat semuanya. Aduh kan kacau kalau itu dipraktekkan, jenengan seneng, habis itu nggak dibeli kan repot, cuman ngeliatin doang, udah gitu ngeliatnya ngeces lagi. Wah, Mas Budi ngeliatnya ngeces mas, nggak bisa begitu ya. Itu sesuatu yang sifatnya tidak umum di kalangan para ulama. Yang dalam bahasa fikih itu kita menyebut dengan jumhur. Ya, apalagi kalau ittafaqal ulama. Kalau ittafaqal ulama itu udah sampai sepakat semua ulama. Nanti ya konklusi hukumnya bisa disebut dengan ijma. Itu ya. Jadi teman-teman sekalian, ya ini yang hal-hal yang bisa dilakukan ya. Jadi kalau perempuan malu-malu saat nazar ngeliatin kita, ya mungkin juga lagi memperhatikan. Ya bahkan ada satu riwayat menyebutkan, ya lihatlah calon pasanganmu, ya karena di kalangan Ansor lihatlah matanya, karena matanya orang Ansor tuh berbeda. Itu sampai ada kalimat seperti itu. Ya berarti memang sangat physically teman-teman, dan itu boleh-boleh saja. Jangan-jangan hal itu yang kemudian membuat jenengan terus merasa sakinah dengan pasangan jenengan, karena ngelihatnya saja dari parasnya sudah aduh enak gitu ya. Membahagiakan gitu. Mas Eko lihat pasangannya kok masih muda terus. Iya mas, ya masih muda terus insya Allah. Udah gak sabar mau ketemu mas ya, ya. Subhanallah ya. Jadi Pak Edi udah lihat Pak masih muda apa gimana? Saya kira itu cukup ya. Terima kasih teman-teman. Semoga yang belum menikah dimudahkan prosesnya. Ya, itu kira-kira ya tahapan-tahapan yang bisa dilakukan. Ya, kalau belum ada calon segera cari biar ada yang dinikahi. Karena salah satu ya rukun dari pernikahan itu adalah menikah ketika pasangannya ada gitu ya. Iya mas, kalau nggak ada pasangan bukan nikah namanya. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada satu aja dari kita. Ya, terima kasih kepada pemirsa online ya, atau pemirsa live di Facebook ya. Beliau bertanya, bolehkah sholat Jumat itu dilakukan hanya 2 orang? Ya. Kesepakatan ulama memang menyebutkan jumlahnya itu 40. Ya, kesepakatan ulama, atau kita bisa bilang hampir semua ulama menyebutkan ya 40. Kalau kondisinya normal. Ya. Sedangkan perintah melakukan Jumat itu dia bukan seperti sholat Idul Fitri teman-teman. Ini perlu digarisbawahi. Sholat Jumat itu status hukumnya bukan seperti Idul Fitri, seperti Idul Adha. Kalau Idul Fitri, Idul Adha jenengan nggak sholat nggak dosa. Kerja misalkan nggak bisa ikut sholat karena kerja, silakan aja kerja, nggak apa-apa. Tapi Jumat berbeda teman-teman. Jumat itu
dia posisinya menggantikan sholat zuhur di hari Jumat. Ya. Nah, kalau normal bisa dilakukan 40 orang alhamdulillah sesuai dengan fikih yang kita pahami. Itu kalau normal. Keadaan kita di sini nggak normal-normal. Apa mau ditinggalin itu? Itu maksud saya. Ya, maka dalam kondisi seperti itu, ya, secara fikih bisa saja kita yang Syafi'i kemudian intiqalul madhab. Itu biasa, seperti orang yang dia di Mekah, ya, yang fikihnya kalau bersentuhan bahkan bukan sama perempuan lain, perempuan isinya saja batal. Tapi di Mekah jenengan gak bersentuhan itu susah, mau wudhu terus, gak kelar-kelar tawafnya. Itu walaupun nanti ada pendapat yang lain menyebutkan tawaf itu gak mesti punya wudhu, itu berbeda lagi. Tapi di mazhab Syafi'i itu harus ada wudhu, karena dia mengupamakan atau menganalogikan seperti sholat. Akhirnya apa? Intiqalul madhab, pindah ke madhab yang lain yang membolehkan. Bahkan sampai saking takutnya istrinya hilang, digandeng terus itu istrinya saat melakukan tawaf, gitu kira-kira. Nah di sini ya sudah lebih dari, misalkan mukim udah benar-benar izin proses datangnya untuk mukim, ya seakan-akan itu menjadi warga negara orang sini, ya maka lakukanlah Jumat. Dan kalau cuma 2 orang saja bismillah, tapi tetap prosesnya caranya mengikuti cara seperti orang Jumatan. Yang satu jadi makmum, yang satu jadi imam. Nanti juga ada khutbahnya, karena khutbah bagian dari rangkaian sholat Jumat. Sama ketika kita Jumatan, kalau misalkan Jumatan coba perhatikan caranya saja sudah berbeda. Khutbah dulu baru coba kalau Idul Fitri sholat dulu baru. Maka ada pertanyaan misalkan ke saya, Ustadz kalau orang habis sholat Idul Fitri dia langsung pulang boleh nggak? Nggak apa-apa, bukan satu rangkaian. Tapi kalau Jumat nggak bisa teman-teman, satu rangkaian. Kalau masih bisa datang lebih awal malah lebih bagus. Bahkan banyak hadis yang menyebutkan datang saf pertama nanti dapat ini, datang saf dapat ini, kan begitu kan? Dan ketika khutbah itu sudah dimulai, kata hadis disebutkan maka ditutuplah ya pemberian pahala kepada mereka yang datang terlambat. Udah dianggapnya datang telat semua itu ketika khutbah sudah dimulai. Itu saking fadilahnya luar biasa. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan ya buat teman-teman yang mungkin masih sangat longgar dalam hal ini atau miss pemahaman ya di dalam hal ini, ya kalau di sana masih ada teman-teman muslim, lakukan. Dan khutbahnya yang gak usah macam-macam lah. Udah, karena waktunya terbatas, khutbah jangan lama-lama. Udah tahu waktunya terbatas, khutbahnya lama lagi. Alhamdulillah, ngapain? Nggak usah lah begitu, ya biasa aja. Ya, yang penting rukunnya terpenuhi, udah selesai. Sholat juga nggak usah panjang-panjang. Sholat kan susah juga karena waktu terbatas misalnya. Udah nggak usah panjang-panjang. Ya, Al-Fatihah doang pun nggak apa-apa, udah selesai. Itu. Ya, jadi itu ya buat teman-teman berada pada kondisi-kondisi yang tidak ideal. Ya, itu di negara-negara minoritas lah katakan seperti yang ada di Korea ini. Ya, maka upayakan lakukan Jumatan walaupun hanya sekedar dengan 2 orang saja. Ya, saya kira itu jawabannya. Ya, terima kasih. Cukup ya.